Tanya pada diriku, arti hidupku yang fana. Jangan sampai terbuai jiwaku di dunia gemerlap. Tepuk tangan untuk undian nomor 1 selanjutnya. Hariku Tepuk tangan. makin senja, jiwa letih tubuhku pun lemah, cahaya hidup semakin redup, sering meratap mengeluh. Dengarlah Tuhan, doa dan keluh, biar ku tentram meskipun dalam kemelut. Selanjutnya undian kelima. Tepuk tangan. Dikala matahari terbenam, ketika datang membelah, apakah suluku tetap terang, menyambut dengan baik? Tepuk tangan untuk undian kelima. Hatiku tak Semangat, semangat. bergema, tinggalkan dunia yang penuh cemar, atau jiwaku akan Selanjutnya undian ketujuh. Tepuk tangan yang meriah. Ayo. surga yang tenang. Lihatlah Tuhan, pergumulanku padamu Tuhan, Tuhan dan pengharapanku. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Bilangan. Kitab Bilangan pasalnya yang ke-27 ayat 1 sampai yang ayatnya yang ke-11. Kitab Bilangan pasal 27 ayat 1 sampai 11. Di bawah perikop hak waris bagi anak-anak perempuan. Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Zelafehat bin Hefer bin Gilead bin Makhir bin Manasye dari kaum Manasye bin Yusuf. Nama anak-anaknya itu adalah Mahla, Noah, Hogla, Milka, dan Tirza. Dan berdiri di depan Musa dan Imam Eleazar dan di depan para pemimpin dan segenap umat itu dekat pintu kemah pertemuan serta berkata, Ayah kami telah mati di padang gurun, walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan yang bersepakat melawan Tuhan, ke dalam kumpulan Korah, tapi ia telah mati karena dosanya sendiri.
Dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya? Oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki. Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. Lalu Musa menyampaikan perkara mereka itu ke hadapan Tuhan. Ayat yang ke-6, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, perkataan anak-anak perempuan Zelafehad itu benar. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Dan kepada orang Israel engkau harus berkata, apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Apabila ia tidak mempunyai anak perempuan, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudaranya yang laki-laki. Dan apabila tidak mempunyai saudara-saudara laki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudara lelaki ayahnya. Dan apabila ayahnya tidak mempunyai saudara-saudara laki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada kerabatnya yang terdekat dari antara kaumnya supaya dimilikinya. Itulah yang harus menjadi ketetapan hukum bagi orang Israel seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Amin. Ya, sejauh kita membaca kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini, para panitia atau komisi memberikan tema kepada kita, yaitu ayo sama-sama kita bacakan Bapak Ibu. Tema kita hari ini 1, 2, 3. Perempuan pembawa perubahan. Ya. Yang pertama sekali kita harus sadari bahwa perubahan itu tidak bisa dikatakan perubahan kalau tidak berubah. Betul nggak? Ya kan? Nah, jadi mau kita nyanyikan, mau kita khotbahin, mau kita bicarakan, atau mau kita tulis dalam sebuah buku, tetapi kalau perubahan itu tidak ada perubahan, tidak bisa dikatakan berubah. Ada suatu, sampai sekarang ini waktu SMA saya di Nias, saya masih ingat sampai sekarang ini khotbah pendeta BNKP di Nias itu, dia bercerita tentang seseorang laki-laki yang notabene-nya itu dia stres tingkat tinggi atau istilahnya gila gitu ya, stres tingkat tinggi atau gila. Nah, secara medis memang dia gila, memang benar-benar gila, dan parahnya itu jadi orang pada takut kan kalau lewat depan rumahnya dia pasti bawa golok atau parang. Jadi orang-orang pada takut, ya kan, itu namanya orang gila kan. Jadi lama kelamaan orang yang gila ini diobati, diberi segala obat-obatan oleh tim medis, dan dia akhirnya mengalami kesembuhan total, bukan hanya separuh tapi kesembuhan total, mengalami mukjizat dari Tuhan. Nah, suatu waktu dia bernyanyi dalam pesta, ya, di pesta kan. Jadi dia diundang untuk bernyanyi. Nah, lagu yang dinyanyikannya ini gini, kalimatnya begini. Aku masih seperti yang dulu. Nah, bait berikutnya belum dinyanyikan. Bait berikutnya itu apa? Kalau yang ibu-ibu itu kan lagu tahun 80-an ya. Lagu berikutnya itu apa? Aku masih seperti yang dulu sampai akhir hidup. Nah, kalimat menunggumu sampai akhir hidupku belum diucarakan. Jadi dia cuma baru menyanyikan aku masih seperti yang dulu. Ibu-ibu tahu nggak, bapak-bapak tahu, ibu-ibu juga semuanya tahu nggak apa yang apa yang dialami oleh para yang ada di pesta itu? Mereka pada lari. Kira-kira ibu ibu bapak tahu nggak alasan dia itu lari? Alasan semua yang ada di pesta itu lari pada waktu itu. Aku masih seperti yang dulu, berarti belum berubah. Nah, belum sehat. Ini mereka takut kan? Nanti jangan-jangan dia bawa golok lagi kan? Karena dulu sewaktu dia masih berstatus stres atau gila tingkat dewa, dia suka bawa golok untuk ngejar orang. Nah, di sini kita belajar, sama-sama belajar, saya juga belajar dan kita semuanya belajar bahwa perubahan itu
dalam melakukan perubahan sesuatu perubahan supaya berubah membutuhkan yang namanya pengorbanan, membutuhkan yang namanya perjuangan, membutuhkan yang namanya pengorbanan yang sangat luar biasa. Betul nggak seperti itu? Betul. Nah, kalau kita sekarang ini bertepatan ibu-ibu KWJ merayakan, kita semuanya merayakan tentang perjuangan seorang emansipasi wanita, yaitu R.A. Kartini atau Raden Ajeng Kartini. Kita sudah mendengar tadi bagaimana riwayat perjuangan dari ibu kita Kartini. Kita mungkin lihat di situ salah satu mungkin perubahan yang dilakukannya itulah dia menobrak ketidakadilan terhadap yang namanya perempuan, kaum perempuan. Yaitu di mana di sana kaum perempuan itu tidak boleh mengenyam pendidikan. Kemudian bahwa dalam masa belia pun dipaksa untuk menikah. Kemudian seorang perempuan itu hanya bisa momong anak di rumah, jadi nggak boleh ngapa-ngapain. Nah, ibu-ibu mau nggak seperti itu? Enggak ya. Nah, tapi puji Tuhan, sekarang ini perubahan yang dilakukan oleh perjuangan untuk merubah sesuatu itu oleh ibu kita Kartini dapat kita rasakan sekarang ini. Nah, kita dapat melihat bahwa dalam pemerintahan presiden kita pun yang wanita ada kan? Megawati. Nah, dalam pemerintahan ada seorang perempuan. Di dalam gereja pun bersyukur. Ada wanita yang itu. Dan kalau di GKSBS kita sinode itu Pak Edi ada sekitar 4 atau 5 ya. Yang pendeta wanita, dan ada beberapa 4 atau 3 yang masih calon. Nah, di sini kita melihat bahwa perubahan itu kalau tidak ada perubahan tidak dikatakan berubah. Dan puji Tuhan kita bisa merasakan wanita-wanita sekarang ini perubahan itu. Yang penting intinya tetap kita ingat kodrat kita sebagai perempuan. Kalau dalam rumah tangga yang menjadi pemimpin itu siapa dulu? Tuhan dulu, ya kan? Baru suami, baru istri, baru anak-anak. Nah, jangan sampai terbalik. Kalau terbalik, udah berkat Tuhan juga terbalik lah. Nah, kembali kita ke firman Tuhan yang kita baca tadi dari Bilangan 27 ayat 1 sampai 11. Di situ kita melihat anak-anak Zelafehat, ada 5 anak-anak Zelafehat perempuan, mereka meminta hak waris mereka yaitu tanah waktu itu untuk mereka dapatkan. Nah, kalau di Israel dulu itu pada zaman itu memang sebelum memang kaum ibu kita Kartini ini memang melakukan perubahan atau pada zaman Belanda pun seperti itu, jauh sebelumnya memang dalam perjanjian lama di bangsa Israel pada waktu itu memang yang namanya wanita itu dianggap tidak berharga. Kalau ibu-ibu tahu bahan PA kita bulan yang kemarin, siapa yang masih ingat? Bulan April, bulan Maret, siapa yang masih ingat? Gak ada. Itu bercerita tentang janda dan seorang hakim yang lalim. Nah, di situ kita melihat juga janda. Nah, jadi kan apalagi seorang wanita pun yang masih gadis aja nggak ada harganya, apalagi seorang janda. Nah, di situ kita lihat bahwa anak-anak Zelafehat ini mereka memiliki keberanian. Kalau misal itu kan aturan atau peraturan hukum bahwa memang anak-anak perempuan pada zaman itu tidak mendapatkan hak waris, tapi kita dapat melihat mereka anak-anak Zelafehat yang kelima ini ketika ayah mereka meninggal, mereka meminta hak waris itu untuk dikasih kepada mereka. Nah, di sini kita melihat mereka mempunyai iman yang kuat. Bisa saja kan udah tahu hukum, yang namanya hukum yang melanggar pasti kalau hukum yang namanya aturan yang kalau dilanggar pasti dapat hukuman. Tapi kita dapat melihat di sini mereka mempunyai kekuatan, mereka mempunyai
sesuatu yang memang mereka mau dapatkan itu. Nah, di sini kita melihat bahwa anak-anak Zelofehad itu kepada siapa mereka meminta hak mereka itu untuk diberikan kepada mereka? Kepada Musa. Nah, di bagian ini Bapak Ibu kita juga belajar bahwa ketika kita memiliki atau mempunyai pergumulan, mempunyai rahasia, jadi kita harus datang kepada orang yang tepat. Nah, tepat dalam arti bisa dipercaya. Nah, jangan sampai rahasia kita ceritakan kepada yang satu, kepada A. Misalnya gini, jangan bilang-bilang ya, gitu. Itu kepada si A, kita cerita kepada A. A cerita kepada B, jangan bilang-bilang ya. Terus B cerita kepada C, jangan bilang-bilang ya. Terus dan seterusnya. Nah, akhirnya itu bukan menjadi sesuatu yang rahasia lagi, tapi trending topik yang lagi viral. Nah, baiknya itu ya nggak apa-apa kalau nggak ditambah, tapi yang sedihnya ditambah gitu loh. Misalnya nggak ada huruf B tapi ada B-nya gitu. Jadi ibu-ibu, ya saya kan suka ngegosip gitu kan, tapi ngegosipnya yang bagus-bagus kayak ibu-ibu di sini. Amin. Karena gosip semakin digosok semakin sip, semakin seru. Oh iya, tapi gini loh. Oh enggak, ada lagi parah seperti itu. Nah, padahal kan enggak seperti itu. Jadi kalau kita memiliki pergumulan, kalaupun kita tidak mau curhat kepada orang, ya udah kita diamkan aja. Dan pertama kita melihat juga Musa. Di sini kita juga belajar Musa itu membawa pergumulan permintaan anak-anak Zelofehad itu kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, di sini salah satu kita belajar juga bahwa salah satu kepemimpinan Musa adalah pada waktu itu adalah mengandalkan Tuhan. Dia tidak mau langsung mengambil keputusan itu. Dia datang ke kemah pertemuan kan anak Zelofehad itu. Kemah pertemuan itu adalah kemah suci tempat yang didirikan oleh bangsa Israel pada waktu itu untuk mereka misalkan mereka beribadah di saat mereka dalam padang gurun dalam proses mereka menuju tanah Kanaan. Nah, berikutnya kita kira-kira ketika permintaan anak-anak Zelofehad itu kira-kira Tuhan mengabulkan enggak? Mengabulkan ya kan? Akhirnya apa yang dikatakan kepada Musa pada waktu itu? Benar, perkataan yang di ayat yang ke-7 itu ada mengatakan begini, perkataan anak-anak perempuan Zelofehad itu benar. Nah, berarti di sini juga kita belajar bahwa Tuhan yang kita sembah yaitu Yesus Kristus itu tidak setuju dengan namanya yang ketidakadilan. Nah, di sini kita tahu bahwa Tuhan kita yang kita sembah selama ini berpihak kepada semua orang, baik kepada janda, kepada wanita, kepada laki-laki dan kepada kita semuanya di sini. Nah, Bapak Ibu, perjuangan anak-anak Zelofehad itu akhirnya membawa perubahan. Makanya tadi perubahan, jikalau tidak mengalami adanya perubahan suatu perubahan tidak dikatakan perubahan kalau tidak berubah. Dan perjuangan anak-anak Zelofehad itu untuk membawa perubahan, wanita-wanita, perubahan mereka gigih untuk memperjuangkan hak waris mereka itu bukan hanya di generasi mereka merasakan. Di Yosua itu kan ada ini pun kita bisa bacakan di ayat yang ke-11 bagian B itu, yang terakhir. Itulah yang harus menjadi ketetapan hukum bagi orang Israel seperti yang diberitakan Tuhan kepada Musa. Akhirnya sampai sekarang ini pun boleh wanita itu mendapatkan warisan seperti itu. Tapi kalau kita lihat di ada di berita-berita di ensiklopedia itu kan ada dikatakan bahwa memang anak-anak Zelofehad itu tetap mendapatkan, tapi memang yang jelek lah mereka mendapatkan ya, tapi nggak apa-apa lah, yang penting punya kan. Kalau nggak misalkan untuk melanjutkan kehidupan kita, kalau nggak punya tanah kan, karena tanah yang waktu itu mereka minta itu, coba kalau kita mau nanam cabai di mana nggak ada gitu kan istilahnya kan. Nah, masa beli terus mahal lagi kan, apalagi mau bulan puasa mahal. Nah, tapi puji nama Tuhan, di sini juga kita belajar bersama bahwa Tuhan itu maha adil bagi semua orang. Nah, perjuangan
anak-anak Zelafehat itu, kelima anak perempuan Zelafehat dapat dikatakan perjuangan yang membawa perubahan. Mereka berani menobrak sesuatu yang tidak adil, walaupun mereka tidak tahu nanti kira-kira kita ini kena hukuman apa enggak ya, kita hukuman apa yang kena ya, sampai kita digantung atau apa. Tapi mereka berani karena mereka tadi berkata kepada orang yang, atau bercurhat kepada orang yang tepat. Nah, Bapak Ibu, penutup. Nah, penutup, gak usah lama-lama. Mau masak nasi goreng soalnya. Nah, yang penting dan yang harus kita renungkan bersama-sama, saya pribadi dan kita semuanya adalah, dan terutama kaum wanita, jangan lupa kodrat kita sebagai perempuan. Tetap kita adalah ibu dari anak dan suami dari seorang, dan istri dari seorang laki-laki yang memang menghargai seorang laki-laki. Walaupun misalnya dalam suatu keluarga kan ada kan yang punya jabatan itu wanitanya atau istrinya. Nah, sementara laki-lakinya mungkin ya lebih rendah lah, ini misalnya kan gajinya. Tapi walaupun seperti kita tetap menghargai mereka seorang laki-laki, karena mereka juga adalah kepala rumah tangga. Jangan kita jadikan kita yang utama, Tuhan wanita laki-laki. Jangan. Tadi saya katakan itu akan berkat kita akan terbalik. Tapi Tuhan laki-laki, istri, baru anak-anak. Dan kemudian poin kedua yang kita renungkan bersama-sama adalah bahwa, pertama tadi jangan lupa kodrat kita sebagai perempuan, tetap menghargai seorang laki-laki. Dan kedua adalah setiap perubahan yang mau kita lakukan seharusnya harus yang positif. Jangan kita melakukan perubahan yang ke hal-hal yang negatif. Nah, karena akan mengalami yang namanya kehancuran. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu yang terus mengingatkannya kepada kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang sejati. Setiap kami ya Tuhan yang sudah mendengarkan pada saat ini, Engkau memberkati setiap kami, Engkau memberkati rumah tangga kami, agar setiap hati kami, setiap apa yang kami lakukan, perubahan-perubahan yang kami lakukan, semuanya berkenan dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kami kembali. Oke. Wah, iya. Walah lali. Ajeng masak napa, Pak? Hah? Ajeng masak napa niki? Wah, niki mempersiapkan khusus para jomblo-jomblo biar cepat dapat pasangan. Hati-hati ya, jangan sampai dibumbuin pakai darah. Lagi masak apa Mas? Wah, ini lagi masak nasgor. Nasgor ya, nasgor itu kepanjangannya apa Mas? Nasgor itu nasi goreng. Lawan sampean sedang nervous Mas, sudah nervous di sana Mas. Oke, ini ikut lomba Mas ya? Nah, ini ecek-eceknya lomba ini, Mas. Ya, dalam rangka apa ini Mas kira-kira? Rangka memperingati Hari Kartono. Oke, selamat berjuang Mas, mudah-mudahan mendapat juara. Ini masak nasi goreng. Iya, untuk acara apa nih Pak? Ini ada acara lomba Kartini. Oke, selamat berjuang Pak, mudah-mudahan mendapat juara. Oke, terima kasih. Ya Pak, gimana responnya Pak ikut acara ini Pak? Ini sangat luar biasa dan menyemangati Pak Pendeta Edi yang Oke. berjuang demi cinta. Demi cinta dan si buah hati Pak ya? Ya, betul. Oke. Dan ini memasakkan yang jomblo-jomblo, Pak. Oh ya, jomblo-jomblo. Jomblo itu ketenangan Pak. Oh iya. Selamat siang Mas. Woi, piye iki? Gimana responnya untuk acara ini Mas? Seru. Iya, seru sekali Mas ya. Gimana rasanya ikut acara masak nasi goreng atau
bikin nasi geprek mas. Nasi goreng mas. Nasi goreng, iya. Kok pilih ditinggal bojone lunga kan? Oke, Bisa masake bojone, anak-anake. selamat berjuang, mudah-mudahan mendapat juara mas ya. Selamat siang mas. Selamat siang. Gimana responnya untuk acara ini mas? Wah, responnya sangat sukacita, meriah, Sukacita senang sekali. Iya. Mudah-mudahan mendapat juara mas ya. Enggak mendapat juara, tapi dapat hadiah. Kita tuh jarang-jarang. Belum selesai aku. Ini sangat. Ini siapa Pak Yusuf? Belum. Nomornya nanti tolong dilepas. Ya. Nomornya letakkan di atasnya. Oke. Silakan. Ada tersangka di situ. Mana nih? Silakan. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Ini apa ini? Apa Pak? Apa Pak Piye? Tak tekon di sini. Main menang. Ini apa? Ini timnya melambangkan darah Tuhan Yesus Kristus. Anu, tomat. Ini maknanya apa? Ini karena di daerah apa namanya pegunungan, ini kan gambarnya gunung. Oh, gitu. Kalau ini enggak Pak Edi, ini saya jelaskan ini. Ini tubuh Yesus. Ya. Nah ini pengikut Kristus semua ini, makanya banyak. Nah ini keempat sudut ini. Nah ini pemegang kendali penuh. Makanya saya ininya dua, ini melambangkan pendeta pertama, pendeta kedua. Ya, gitu. Ini empat. Enggak, ini empat ini melambangkan 4 provinsi. GKSBS itu di 4 provinsi. Ini Jarno Gandul, Utate Gato. Ini 3 ini melambangkan hari ketiga, 3 hari begitu. Loh, kok cuma 1 yang nyicipin? Silakan. Langsung banyak nggak apa-apa, pokoknya langsung. Ini yang 4 provinsi ini melambangkan satu kesatuan. Walaupun tapi Satu nation menang ngono kuwi lho. Ngono satu nation menang ngono kuwi. Ini melambangkan penyucian. Ini lambang dosa, ini lambang penyucian. Ya kan saya lambangi loh. Terang, tapi kalau nggak dihabisin dia nggak bakal terang. Wow. Untuk Pak Untuk. Judulnya Pak. Judulnya Cinta Peringatan Kartini. Cinta Peringatan Kartini. Tidak anu.